Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadewi dengan NPM A1J021001, Program Studi Pendidikan Non-Formal FKIP Universitas Bengkulu. Dosen pembimbing mata kuliah Leni Mantili Hutauruk, MED. Dengan mata kuliah karya kreatif mahasiswa. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan resume saya tentang Grand Launching Program Bantuan Mahasiswa Wirausaha Universitas Bengkulu tahun 2022. Yaitu ada upaya UNIP dalam membina dan mengembangkan kewirausahaan mahasiswa, yaitu dengan cara akademik, dengan MKU, kewirausahaan yang umum, pelatihan dan workshop atau kewirausahaan mahasiswa dan dosen, kewirausahaan dikti atau program P2MW, LWDM, KMI Expo, pameran kewirausahaan atau hasil program kewirausahaan mahasiswa UNIP, inkubator bisnis teknologi, pembentukan HIMNIT PT, bantuan modal 1 miliar. Tem lainnya dimulai dari penerimaan proposal, desk evaluation, pemaparannya, kontrak dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pameran kewirausahaan. Dan tentunya ketentuan program BMW ini yaitu satu, adanya pengusulan berupa kelompok beranggotakan 3-5 mahasiswa aktif program S1 dan D3. Dan yang kedua, setiap kelompok dibimbing oleh satu dosen. Dan ketiga, setiap pengusul telah mengikuti mata kuliah umum kewirausahaan. Keempat, pengusulan tidak sedang menerima hibah atau bantuan kewirausahaan dari instansi lain. Yang kelima, diutamakan bagi usaha yang telah berjalan atau startup. Yang keenam, bantuan diusulkan maksimal 15 juta per kelompok. Proposal diterima paling lambat 19 September 2022. Dan kelompok penerima bantuan bersedia menerima sanksi jika tidak memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan. Topik training of the trainer. Itu satu, tipe mahasiswa program mahasiswa wirausaha. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, kategori starting point usaha mahasiswa. Yang keempat, aspek pendamping. Dan di sini beda tipe mahasiswa, beda gaya pendampingannya. Maksudnya di sini setiap mahasiswa mempunyai tipe dan gaya berbeda dalam melaksanakan kewirausahaannya. Tidak mampu dan tidak mau. Maksudnya, ciri-ciri semangat di awal namun lemah di tengah hingga akhir, sehingga mengulur waktu, mengumpulkan laporan, banyak alasan pada jenis ini karena mereka telah mampu dan tidak mau. Namun perlu dipertanyakan kenapa mengusulkan program kepada mahasiswa kelompok itu. Dan itu gaya pendamping yang dibutuhkan itu instruksi, memberi pengarahan yang spesifik atau harus dipaksa. Dan kedua, butuh ketelitian tinggi dari berbagai pihak. Dan juga ada yang tidak mampu dan mau, atau mau namun memiliki kepercayaan diri. Itu ketidakmampuan mereka karena tidak yakin, merasa kurang terampil dalam membangun usaha itu. Namun mau belajar, bertanya, mencoba dan mewujudkan ide meski sangat mentah. Dan butuh gaya pendampingan, yaitu dengan konsultasi, memberikan pengarahan dan memperkuat antusias dan belajar dari mentor atau wirausahaan. Yang ketiga, mampu dan tidak mau atau merasa tidak aman pada saat memulai usaha. Nah, ketidakinginan itu seringkali karena kurangnya keyakinan, misalnya kemampuannya untuk membagi waktu, timnya yang tidak cocok, komitmen yang pada pihak lain, belum ada kesempatan, ingin menjadi karyawan saja, dan takut gagal dan takut bersaing.
Dan gaya pendampingan yang dibutuhkan ini adalah partisipasi karena mendukung tanpa mengarahkan, belajar dari mentor atau wirausahawan, dan networking. Dan jenis-jenis usaha yang dijalankan itu bisa berupa produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran. Formulatingnya empatis, define, ide, properti, dan teks. Kreativitas, substitusi atau mengganti dengan cara yang lain. Combine, Anda menggabungkan dengan hal yang lain. Adapt atau diadaptasi dari hal yang lain. Modify, dirubah atau diperkecil atau juga diperbesar. Put on other use, digunakan untuk kegunaan lain. Eliminate, ada bagian yang hilang. Dan refer atau dibalik. Business discover, juga memberikan identitas, value, 3 capabilities, dan 3 militantness, dan achievement atau pencapaian dalam usaha. Untuk pilihan berwirausaha juga ada 4, yaitu pre-order, open order, freelancer, kontributor, dan just tip atau jasa titip. Contoh kreativitas bisa diperbesar dan bisa diperlebar, dan bisa juga waktunya dikurangi atau ditambah, dan juga bisa diperkecil. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan ide gagasan edupreneurship saya. Yang kita ketahui sebelumnya, edupreneurship menempatkan konsep mental dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Edupreneurship adalah program pelatihan bagaimana mengenalkan konsep-konsep entrepreneurship yang dilengkapi berbagai contoh aplikasinya melalui proses pendidikan, menggunakan berbagai strategi bisnis bergantung pada sifat produk dan segmen pemasaran yang telah dipilih untuk dilayani. Dan ide gagasan edupreneurship saya itu menjadi content creator, tema pendidikan, dan tentang sekolah gitu. Dan alasan saya karena di era digital sekarang, siapa sih yang tidak menggunakan media sosial, baik di IG, YouTube, TikTok, dan lainnya. Untuk itu, saya mempunyai ide gagasan tentang menjadi konten kreator yang bertema tentang pendidikan dan sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.